Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3R, Komstat RA. Di sini kita akan menjelaskan code untuk modul 7 yaitu optimasi numerik. Metode golden section ini digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi yang berada di dua buah interval, yaitu interval A dan interval B. Di sini kita akan melaksanakan fungsi golden untuk menerima 4 parameter, yaitu ada A, B, F, dan epsilon. A dan B ini yaitu batas interval, F-nya yaitu fungsi, sedangkan epsilon adalah batas toleransinya. Selanjutnya kita akan mencari selisih antara nilai B dan A yang lebih besar dari epsilon atau toleransi, maka akan dilakukan sebuah iterasi. Selanjutnya kita akan mencari nilai rasio emas dihitung menggunakan rumus akar 5 plus 1 per 2. Selanjutnya, kita akan menentukan titik X1 dalam interval berdasarkan rasio emas dengan X1 yaitu B dikurang B min A per rasio. Selanjutnya kita akan menentukan titik X2 dalam interval berdasarkan rasio emas dengan X2 ialah A ditambah B min A per rasio. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi jika fx1 lebih besar atau sama dengan fx2, maka nilai minimum berada di sebelah kanan sehingga diperbarui menjadi X1. Jika tidak, nilai minimum berada di sebelah kiri sehingga B diperbarui menjadi nilai X2. Selanjutnya kita akan return A plus B per 2 atau mengembalikan titik tengah interval terakhir sebagai nilai minimumnya. Lalu kita akan mencoba dalam suatu fungsi di mana fungsi tersebut berisi X pangkat 2. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi tersebut dengan batas interval awalnya min 4 dan akhirnya 5, di mana batas toleransinya itu 10 pangkat minus 6. Maka dihasilkan outputnya seperti di gambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi Newton Raphson. Intinya, pada fungsi Newton Raphson, jika suatu fungsi memiliki turunan sebanyak 2 kali, maka nilai minimum dapat digunakan pada fungsi tersebut menggunakan metode Newton Raphson. Nah, metode Newton Raphson ini lebih cepat dibandingkan metode Golden Search karena hanya membutuhkan inisiasi bahwasannya sebuah fungsi memiliki turunan kedua. Nah, karena di sini hanya bergerak pada sebuah turunan, maka fungsi ini bergerak menggunakan metode iteratif, sehingga iterasi berhenti ketika jika turunan pertama dekat dengan 0 atau lebih kecil dari nilai toleransi, itu bisa kita sebut epsilon. Nah, di sini kita memiliki sebuah contoh di mana misal kita mengekspresikan sebuah fungsi 4x kuadrat tambah 2x, apakah mempunyai turunan, kita coba dengan menggunakan fx, deriv fx, di mana artinya kita akan menurunkan sebuah fungsi f terhadap x. Didapatkan bahwa turunan jika kita hitung manual, didapatkan turunan dari 4x kuadrat tambah 2x adalah 8x tambah 2. Setelah itu kita substitusikan dengan nilai x berang 7 ke dalam fungsi tersebut, didapatkan bahwasannya turunan dari fungsi tersebut ketika nilai x-nya 7 yaitu 58. Ini menandakan bahwa fungsi tersebut memiliki turunan pertama. Kemudian kita lakukan buat sebuah fungsi untuk menentukan apakah fungsi tersebut bisa digunakan dengan menggunakan metode Newton Raphson untuk mendapatkan nilai minimum. Di sini kita coba di mana terdapat fungsi yang kita buat dengan variabel newrep yang terdapat argumentasinya itu f, x0, dan epsilon, di mana f adalah ekspresi dari fungsinya, x0 adalah nilai tebakan awal, dan epsilon adalah batas di mana iterasi nanti akan berhenti. Kita coba itu f1x dari fx. Artinya kita mencoba untuk melakukan turunan pertama terhadap fungsi f terhadap x. Selanjutnya jika terdapat turunan pertama, maka kita lanjutkan ke dalam turunan kedua, itu f2x, di mana deriv dari d f x, x, artinya kita turunkan terlebih dahulu fungsi f1x-nya. Setelah itu kita turunkan lagi fungsi tersebut
yang kedua kali terhadap X. Lalu untuk mendefinisikan untuk mendapatkan nilai epsilon atau nilai batasnya di mana sebuah iterasi dari penurunan ini berhenti, yaitu dengan nilai error, yaitu epsilon tambah 1 minus epsilon tambah 1. Di mana selama nilai n yang lebih besar dari epsilon, maka ulangan harus terus berhenti terus berjalan dan berhenti ketika nilai e nanti sudah lebih kecil dari nilai epsilon, nilai errornya. Jadi kita lihat x, kita masuk x0 kita masuk ke dalam x, lalu f1 kita masukkan nilainya ke dalam f1, kemudian kita masukkan nilai f2, yaitu udah hasil dari turunan terhadap nilai x0 kita ke turunan kedua, dan di sini kita mendapatkan nilai e absolut dari f1, dan kemudian kita hitung yaitu dengan menggunakan rumus interruption x0 dikurang turunan pertama dibagi f2, sehingga nanti kita mendapatkan nilai x0 sebagai titik minimumnya. Di sini kita buat contoh lagi di mana menggunakan fungsi 4x kuadrat min 3x min 7. Setelah itu kita masukkan fungsi tersebut, kita ekspresikan atau kita tulis dalam sebuah variabel f. Kemudian kita masukkan variabel f ini ke dalam fungsi Newton Raphson, di mana f-nya itu ya adalah 4x kuadrat min 3x min 7, dan kemudian 4 ini adalah nilai x untuk di fungsi nanti, dan 10 pangkat 5 adalah nilai epsilon kita, nilai batas error kita. Sehingga didapatkan bahwa setelah beberapa kali iterasi, hasil outputnya adalah 0,375, yang dimana menandakan nilai minimum di fungsi tersebut ketika kita menggunakan fungsi Newton Raphson. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi optimize, di mana di sini kasusnya adalah untuk optimasi pada variabel tunggal. Fungsi optimize ini bisa digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi fx. Nah, di sini kita memiliki fungsinya yaitu fx-nya x kuadrat min 4x plus 4. Nah, di sini kita akan definisikan fungsi tersebut dengan variabel f. Kemudian kita akan mencari nilai minimum pada kasus ini. Dan kita akan membuat variabel baru untuk menyatakan perhitungan optimasinya. Nah, di sini kita gunakan variabel x min, lalu sama dengan optimize, karena ini untuk variabel tunggal, jadi kita gunakan optimize, kemudian masukkan nilai f, kemudian beri masukkan batas interval yang kita miliki yaitu 6 dan 7 dengan kode C dalam kurung 6,7, lalu masukkan batas toleransinya ini 10 pangkat min 6. Maka didapatkan hasil dari nilai minimum pada fungsi fx ini adalah 6 atau mendekati interval bawahnya, dan nilai pada titik fx tersebut dinyatakan dengan nilai fungsi objektifnya yaitu 16. Selanjutnya di sini ada fungsi optim untuk yang beberapa variabel. Nah, di sini kita memakai dua variabel yaitu x1 dan x2. Nah, pada code berikut kita itu memakai function yaitu 100 dikalikan dengan x2 minus x1 kuadrat plus 1 min x1 kuadrat. Nah, di sini tuh kita mendefinisikan fungsi f-nya dulu yang ingin kita minimalkan. Fungsi f ini merupakan fungsi dari dua variabel yaitu tadi x1 dan x2 tersebut. Selanjutnya di sini ada c min 1, 2, 1 itu adalah vektor. Ini nih vektor untuk menunjukkan titik awal untuk proses optimasi, yaitu x1-nya itu minus 1, 1,2, dan x2-nya itu adalah 1. Jadi di sini tuh terdapat vektor yang besarannya itu minus 1,2 dan 1. Itu untuk mengoptimalkan dari si fungsi tersebut. Dan hasilnya tuh mengembalikan nilai x1 dan x2-nya. Jadi nilai optimal dari x1 dan x2-nya tuh terdapat di outputnya itu. Selanjutnya di sini adalah contoh aplikasi
optim untuk regresi. Nah, di sini tuh kita pertama tuh menemukan residu kuadrat dari datanya. Terus memisahkan regresi yaitu par 1 plus par 2 kali X tersebut. Nah, di sini kita membuat data frame-nya dulu dari code tersebut. Kita inisiasi dengan data frame ini namanya tuh dat aja. Nah, di sini tuh untuk X-nya itu sendiri itu vektornya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 dan Y-nya 1, 3, 5, 6, 8, 12. Nah, di sini tuh kita eh, kita menghitung parnya dulu yaitu eh, untuk regresinya. Nah, kita di sini memanggil with itu memanggil dari datanya itu sum maksudnya par 1 plus par 2 kali X min Y pangkat 2. Nah, kita mengembalikan nilai selanjutnya pada code berikutnya itu resultnya itu mengembalikan nilai dari si optim tersebut. Nah, optim itu par berarti C vektornya C01 terus FNLR terus nah di sini data berarti kita manggil dari data frame yang awal. Nah, di sini kita mendapatkan hasil outputnya parnya itu minus 1,266 dan 2,02.